Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, selamat datang di Wellness Warrior. Mari bersama kita sehat. Bersama aku, Maya Salsabila. Dan hari ini aku akan membahas salah satu isu kesehatan yang sangat penting dan sangat berdampak pada masa depan generasi kita, yaitu penyakit yang masih menjadi perhatian besar di Indonesia, yaitu stunting. Bersama aku, Naya, dan narasumber Ibu Willy yang akan berbagi banyak informasi tentang stunting ini, sebagaimana arti dari stunting, penyebab dari stunting, dan juga bagaimana cara mengatasinya, terutama pada lingkungan keluarga. Mari kita sambut Ibu Willy. Halo, selamat pagi Ibu Willy. Oke, baik Bu. Sebelum kita mulai ke data pertanyaan, aku pengen ngasih tahu nih, kalau misalkan banyak banget di masyarakat luas sana yang sering udah mendengar arti istilah stunting ini, tapi belum paham betul bagaimana arti dan dampak dari stunting ini. Jadi aku pengen benar-benar menggali informasi tentang stunting agar orang tua di rumah biar mengetahui sebenarnya stunting itu adalah salah satu penyakit yang berdampak besar bagi anak-anak dan generasi Indonesia. Jadi pada segmen kali ini aku ingin Ibu menjelaskan kepada orang tua di luar sana agar bisa mengerti arti stunting. Oke, aku langsung masuk ke pertanyaan ya Bu ya. Jadi Ibu bisa jelaskan sebenarnya stunting itu apa sih dan apa bedanya dengan anak yang secara alami bertubuh pendek? Kalau untuk pengertian stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting memiliki tinggi badan lebih pendek dari standar usianya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting berhubungan erat dengan perkembangan otak, metabolisme tubuh hingga daya tahan tubuh anak. Jadi ini bukan kondisi yang bisa dianggap sepele. Jadi memang stunting itu penyebarannya sangat luas ya Bu ya. Jadi bukan hanya pada tinggi badan anak aja, tapi pada perkembangan otak juga berpengaruh gitu. Tapi nih ya, banyak juga orang tua di luar sana masih belum tahu nih penyebab utama stunting itu tuh apa. Jadi, terus apakah benar kalau misalkan stunting itu hanya berkaitan dengan kalau pola anak tuh berkekurangan gizinya saja? Kalau untuk penyebab utama stunting biasanya dari asupan gizi yang tidak seimbang, pola makan yang kurang tepat, dan infeksi berulang seperti diare dan ispa, atau sanitasi lingkungan yang buruk juga. Stunting bahkan bisa dimulai sejak masa kehamilan jika ibu mengalami anemia, kurang gizi, atau tidak mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jadi memang kehamilan itu berdampak juga ya kepada anak untuk kena stunting gitu. Jadi stunting memang harus dijaga benar-benar agar tidak kena stunting dari hamil gitu. Oke. Tapi juga banyak nih keluarga yang mungkin mereka sudah merasa memberikan makanan yang sangat cukup kepada anak-anaknya, tapi anak itu juga malah tetap mengalami hambatan kebutuhan. Kira-kira nih faktor lain apa sih yang menyebabkan resiko stunting itu tetap terjadi pada anak? Selain itu mungkin dari keadaan keluarganya gitu ya, ekonomi maksudnya, terus kurangnya edukasi orang tua tentang gizi, mungkin jarak kehamilan yang terlalu dekat, dan juga sanitasi di rumah mungkin lembab atau kurangnya mungkin air bersih atau di rumahnya gitu. Jadi penyebabnya banyak banget ya faktornya juga gitu, bukan selain tentang kehamilan dan juga tentang bagaimana lingkungan keluarga juga, jadi berpengaruh dengan lingkungan rumahnya juga terpengaruh. Oke, juga banyak nih Bu, orang tua masih bertanya-tanya sebenarnya apakah stunting itu bisa diketahui sejak saat masih bayi atau dalam kandungan, atau hanya terlihat kalau anak itu sudah lahir? Dalam kehamilan bisa dideteksi dengan cara itu tadi, pemeriksaan rutin untuk ibu hamil, mungkin yang melakukan USG atau gitu, sama ibu hamil harus rutin minum tablet tambah darahnya selama 9 bulan itu. Jadi 3 bulan, biasanya 3 bulan untuk minum tablet tambah darahnya. Jadi memang buat berpengaruh pada anak janinnya gitu. Sama pola asupan gizinya mungkin bisa dikonsultasikan oleh bidan atau ini terkait.
sehatnya. Oke, jadi banyak banget ya faktor untuk apa namanya mencegah anak stunting gitu dari Bisa faktor kelahiran juga dideteksi deteksi dari kehamilan apa sang ibu di dalam itu janin gitu. semester pertama gitu Ah, ya. oh oke. Jadi sobat sehat, stunting itu memang harus benar-benar kita anggap sangat-sangat serius ya. Terutama untuk orang tua di luar sana benar-benar harus menjaga kehamilan, menjaga bagaimana pola gizi ibu hamil agar tidak terjadinya stunting. Kenapa? Agar anak bisa bertumbuh dengan sehat dan tidak berdampak besar kepada generasi kita semua. Terima kasih Ibu Willy Iya, atas penjelasannya yang sama-sama. sangat informatif, sangat memberikan sebuah solusi dan penggambaran terhadap stunting untuk orang tua di luar sana. Oke, Sobat Sehat. Setelah ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan dari stunting ini, serta bagaimana keluarga itu bisa mengambil upaya dan peran penting dalam mencegah kondisi stunting ini. Tapi tetap bersama kami di Wellness Warrior. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di acara Wellness Warrior. Mari bersama kita sehat. Sekarang kita masuk ke segmen kedua yang akan membahas tentang langkah-langkah penting untuk mencegah stunting dan bagaimana peran keluarga serta lingkungan dapat membuat perubahan besar. Baik, langsung saja ya Bu Willy. Oke, dari sekian banyak faktor nih, langkah-langkah apa saja untuk pencegahan yang paling efektif dan yang harus menjadi prioritas utama untuk para orang tua maupun orang tua di kalangan sini atau yang sana berekonomi atas atau ekonomi bawah, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Langkah paling efektifnya untuk mencegah stunting sebenarnya dimulai dari gizi ibu. Ibu hamil harus mendapatkan asupan nutrisi cukup seperti protein, zat besi, asam folat, dan kalsium. Kekurangan gizi pada ibu akan berdampak langsung pada tumbuh kembang janin. Kemudian setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan menjadi fondasi utama. ASI adalah nutrisi terbaik yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Setelah itu, bayi harus mendapatkan MPASI yang bergizi seimbang, bukan hanya bubur encer atau makanan tinggi karbohidrat saja. MPASI harus mencakup protein hewani seperti telur, ikan, ayam, atau daging. Karena ini sangat efektif mencegah stunting. Jadi kalau ditanya langkah mana yang paling penting, jawabannya adalah kombinasi ibu yang sehat, ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pemantauan tumbuh kembang yang rutin. Mungkin dari yang Ibu sebutkan tadi, berarti ibu yang sehat dan pemilihan gizi itu benar-benar sangat penting ya untuk berpengaruh kepada anak stunting tersebut. Namun juga nih, ada selain gizi, bagaimana untuk peran pola asuh, misalnya seperti stimulasi dini dan lingkungan rumah dalam mencegah terjadinya stunting. Lalu, apakah ketiganya benar-benar punya pengaruh besar dalam pencegahan stunting ini? Pertama, pola asuh yang responsif, yang artinya orang tua peka terhadap kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional, akan membantu anak tumbuh optimal. Anak yang merasa aman, diperhatikan, dan diajak berkomunikasi cenderung memiliki perkembangan otak yang lebih baik. Kedua, stimulasi dini juga sangat penting. Menyebut nama benda, mengajak bicara, bermain interaktif, semua ini membantu perkembangan otak dan keterampilan motorik anak. Seperti sensorik anak gitu ya, ngambil-ngambil misalkan kayak berat ataupun Iya. misalkan kayak pegang-pegang Mainan iya atau apa barang gitu gitu ya. Kekurangan stimulasi juga bisa membuat anak mengalami keterlambatan perkembangan yang seringkali muncul bersamaan dengan stunting. Untuk faktor lingkungan seperti kebersihan rumah, akses air bersih, dan kebiasaan mencuci tangan juga berperan besar. Lingkungan yang tidak bersih meningkatkan risiko diare dan infeksi berulang yang menghambat penyerapan nutrisi sehingga anak lebih rentan stunting. Jadi pencegahan stunting adalah kombinasi antara gizi yang baik, pola asuh yang tepat, stimulasi yang konsisten, dan lingkungan yang sehat. Jadi memang faktor lingkungan rumah dan lainnya juga pasti berperan sangat besar ya Bu ya untuk pencegahan gitu. Oke, lalu untuk pertanyaan terakhir nih. Misal nih, dalam lingkungan rumah itu sudah dijalankan nih. Lalu gimana sih dengan tanggapan dan reaksi dari pemerintah? Apakah pemerintah sudah
memberikan sebuah program yang jalan gitu. Apakah pemerintah saat ini telah menjalankan berbagai program penanganan serta pencegahan stunting? Jadi menurut Ibu, program mana nih yang paling berdampak dan bagaimana masyarakat itu bisa mengakses layanan tersebut dengan sangat mudah untuk pencegahan stunting ini? Kalau untuk program pemerintah sih biasanya suka edukasi dari orang tua, sering kayak kita misalnya dari puskesmas atau dari kelurahan, suka ada pemberian makan tambahan juga, seperti telur, susu, dan vitamin. Maksudnya dari situ aja sih kadang. Oh, itu aja ya. Mungkin dari bagaimana orang pemerintah kasih makanan yang sehat gitu ya untuk kebutuhan ibu hamil atau untuk anak-anak yang masih di bawah umur juga bisa mendapatkan gitu, atau mungkin untuk ibu hamil aja? Keduanya dapat. Untuk ibu hamil dan yang ada anak yang PKM juga, kadang suka ada dikasih juga. Oke, jadi dari pemerintah memang sudah banyak yang memiliki program yang sudah membantu banyak keluarga untuk mencegah stunting. Oke, Sobat Sehat, sekarang kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Willy yang telah menjelaskan tentang stunting itu secara lebih jelas, lengkap, dan mudah dipahami sama orang tua di luar sana. Serta terima kasih kepada Sobat Sehat yang telah mengikuti pembahasan kita sejak segmen pertama. Jadi intinya ya guys, stunting itu tidak bisa dianggap remeh karena stunting itu bukan hanya persoalan tinggi badan saja, tapi berpengaruh kepada fisik, kepada perkembangan otak, dan juga persoalan kualitas hidup dengan masa depan anak. Dengan gizi yang baik, dengan pola asuh yang tepat, serta lingkungan yang mendukung, serta pemanfaatan layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dapat berperan aktif dalam mencegah stunting. Semoga informasi yang telah dibagikan oleh Ibu Willy membuka wawasan kepada orang tua di luar sana untuk lebih peduli terhadap perkembangan anak. Jadi jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila merasakan ada tanda-tanda yang membuat Sobat Sehat secara khawatir tentang perkembangan si kecil. Oke, aku Naya Salsabila pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Wellness Warrior. Mari bersama kita sehat. Tetap jaga kesehatan dan mari bersama kita wujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!